Oke, ya. Assalamualaikum, Om Ajung. Waalaikumsalam. Oke, ini aku panggilnya enaknya apa ya? Soalnya kalau misalnya buat komunitas adik-adik sahabat anak kan biasanya mereka manggilnya pakai Kak ya. Boleh. Cuma ini Kak siapa nih? Kak Sandro atau gimana nih Oh, enaknya? Sandro Panggilnya? aja. Sandro aja ya, Sandro. oke. Nah itu tadi panggilan sepupu ya, yang pertama-tama. Oh, Jadi oh. hari ini berkesempatan lagi collab-nya banyak sama sepupu-sepupu ya. Jadi alhamdulillah karena sepupu-sepupu banyak yang datang dari bidang atau background yang berbeda-beda, jadi bisa ikut berkolaborasi untuk memberikan ilmu ya, berbagi ilmu atau berbagi sesuatu yang valuable buat orang-orang yang menyaksikan. Nah, kali ini kita akan sharing bersama Kak Sandro ya. Jadi hari ini mau membagikan tentang business development dan juga sebenarnya masih berkaitan dengan proyeknya Sahabat Anak yang kemarin ya. Kan Oh. kita tentang penulisan tuh. Nah, di Hmm. sini Kak Sandro ini berfungsi sebagai nanti seseorang yang akan menerangkan mengenai teknis terms and conditions juga mengenai voucher yang akan diberikan ya. Nantinya juga akan sharing mengenai pekerjaannya. Nah, vouchernya ini tadi juga dari kantor tempat Kak Sandro ini bekerja ya, sekarang di PT Digital Mobile Commerce Ya, atau GIFN ya. ya, Oke, nah betul. berlokasi di daerah Kuningan ya kalau nggak salah ya. Yes. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai, coba Kak Sandro memperkenalkan diri dulu ke semua teman-teman supaya semuanya kenal. Silahkan. Oke, halo semuanya. Aku Sandro Fadipa Putra Kusuma. Tapi biasanya kalau teman-teman dan lingkunganku biasanya manggilnya Sandro. Ya. Cuman untuk spesial di keluarga, aku panggilnya Anjung, Sanjung, Ya. atau Anjung gitu ya. Jadi cukup unik juga. Iya. Dan Iya, iya, iya. Dan terima kasih buat Mbak Rani udah eh, jadiin aku sebagai salah satu apa ya collab, salah satu orang yang bisa masuk YouTube-nya Mbak Rani. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, dan aku di sini juga nanti akan terangin juga apa sih e-voucher itu, dan aku juga pengen membagikan e-voucher kepada adik-adik dari sahabat anak Manggara itu Ya, sendiri. oke. Ya, jadi Kak Sandro ini sudah bekerja berapa tahun ya? Kayak baru ya di Aku 2 tahun. ini. Oh, 2 tahun ya. Oke. Ya, jadi nanti teknisnya untuk detailnya akan diterangkan ya secara langsung sebelum nanti kita masuk ke topik mengenai tadi business development ya. Jadi nanti apa Kak Sandro akan menjelaskan apa sih itu gitu business development yang akan di-share kepada teman-teman. Oke. Nah, ini mau langsung menjelaskan atau bagaimana? Kak Sandro boleh? Menjelaskan untuk vouchernya ya. Ya, jadi ini kan Oke. akan dipilih 10 orang ya. Kemarin sudah mengirimkan ada sekitar 6 anak kalau nggak salah ya, 6 atau 7 anak mengirimkan tulisan berdasarkan upload video saya pertama kali untuk sahabat anak gitu ya dengan Mas Dito dan Mbak Inis. Nah, mereka menulis berdasarkan tentang waktu itu emotions ya yang sudah Oke. dibagikan dan dibacakan bersama-sama. Nah, saya sudah menerima beberapa dari salah satu kakak koordinator ya, volunteer di sana, Oke. dan nanti akan ada 10 orang yang mendapatkan vouchernya gitu. Nah, sekarang untuk detailnya, informasinya bisa di-share langsung sama Kak Sandro ya. Oke. Ya, jadi ini teknisnya, ini kayak trial pertama sebenarnya ya, karena vouchernya bukan voucher fisik ya. Betul. Ya, jadi ini agak berbeda. Silahkan boleh Oke. diterangkan bagaimana caranya. Oke. Oke, jadi karena memang di luar sana mungkin sebelumnya sudah banyak yang menggunakan voucher fisik, Ya. dan kebetulan company saya itu memang di bidang e-voucher, jadi yang Ya. mana emang merubah skema dari voucher fisik itu menjadi digital. Hmm. Jadi eh, si e-voucher ini nanti akan berbentuk URL link. Oke, ya. Gitu. Jadi URL-nya seperti ini. Hmm. Oke, dan step-nya itu adalah klik langsung dan Hmm. browser. Hmm. Jadi Oke. URL yang tersebut di copy paste di browser atau Ya. di Google Chrome dimanapun, itu Hmm. akan muncul tampilan seperti ini Hmm. gitu. Nah, ini karena Ya. voucher test, jadi ini kita bisa klik sendiri nih gitu. Jadi nanti Hmm. di sini adalah produknya,
yang dimana produknya nanti yang kita bisa kasih adalah KFC voucher, e-voucher, KFC e-voucher. Kalau di sini ada validity-nya, dan di sini ada kode unik, dan ini ada barcode-nya. Gitu. Jadi nanti ketika adik-adik e-voucher ini harus datang ke outlet langsung. Gitu. Jadi begitu sudah tampilan seperti ini, langsung diselesaikan oleh pihak kasirnya. Gitu. Jadi nanti pihak kasir KFC di store langsung meredeem barcode pada POS-nya masing-masing outlet KFC tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi step-nya adalah karena itu voucher test, kita boleh coba langsung. Kita bisa klik redeem. Oke. Dan itu kita setuju di sini. Kita klik setuju lagi. Oke, voucher ini sudah berhasil terredeem. Silakan berikan produk sesuai dengan voucher ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nanti ini akan berubah menjadi abu-abu biasanya. Oh, iya. Jadi ketika sudah abu-abu, nanti voucher ini sudah terpakai dan sudah terredeem dan sudah masuk di dalam POS kasirnya. Gitu. Dan adik-adik atau teman-temannya bisa langsung mendapatkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Oke. Ya. Oke, berarti tadi ini di copy dulu ya linknya ya. Betul. User ya. Ya, oke, tadi sudah diterangkan caranya dan sebenarnya cukup simpel ya. Semoga ini bisa dipraktekkan langsung gitu ya, bisa diaplikasikan gitu dengan mudah oleh adik-adik sahabat anak Manggarai juga. Kemudian apakah ada terms dan conditions yang berlaku untuk voucher ini? Tadi kalau nggak salah untuk 1 bulan ya, 30 hari ya? 30 hari ya, untuk 30 hari. Dimulai dari hari ini ya? Dimulai dari hari ini, betul. Jadi hari ini udah bisa langsung aktif, bisa langsung dipakai sampai 29 hari ke depan berarti. Oh, 29 hari ke depan. Oke, ya. Oke, nanti bisa dipergunakan di KFC di manapun yang bekerjasama ya, terdekat ya. Oke. Jadi kalau adik-adik tinggal di sekitar Manggarai, itu katanya ada Pasar Raya Manggarai ya, jadi mungkin bisa ke sana untuk menukarkan vouchernya. Oke. Ya, jadi itu yang akan diberikan untuk adik-adik dan teknisnya tadi sudah dijelaskan juga ya sama Kak Sandro bagaimana cara menukarkan e-voucher ini. Karena ini kayaknya pertama kali ya, biasanya mungkin voucher fisik ini mudah-mudahan bisa dipergunakan oleh adik-adik dan mereka bisa mudah gitu ya untuk menukarkan vouchernya. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Gimana? Yang pasti harus dimiliki sama penukar e-voucher adalah kuota ya. Karena kan itu makanya di browser gitu. Jadi memang harus menggunakan kuota handphone untuk menukarkan, untuk bisa bisa copy paste URL tersebut. Jadi bisa biar tidak ada koneksi yang terkendala sih biasanya. Takutnya kalau misalkan sudah sampai store dan baru buka browser, biasanya nanti takutnya ada human error atau bagaimana. Lebih baik sebelum menukarkan harus sudah siap dulu sih biasanya. Sudah siap dulu ya. Oke. Jadi supaya nanti tidak ada mungkin kesalahan ya. Atau misalnya nanti kesulitan dalam menukarkan vouchernya. Oke. Berarti kuotanya harus dicek dulu, nanti baru setelah itu bisa ditukarkan ya. Betul. Oke, ya. Baiklah, terima kasih banget nih tadi untuk penjelasan ya vouchernya dari Kak Sandro dan juga dari PT Digital Mobile Commerce ya, atau GiveN yang sudah berbaik hati memberikan voucher untuk adik-adik semua. Pasti mereka senang ya, mereka udah sangat antusias mengumpulkan hasil tulisannya. Dan voucher ini gitu kan, gift yang diberikan ini adalah sesuatu yang nantinya akan memacu adik-adik untuk mengolah kreativitas mereka lagi. Betul. Nah, Om Ajum kan sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita recording ini ya mengenai business development. Nah sekarang kan Om Ajum ini bekerja, aku manggilnya saya jadi manggilnya salah nih, karena terus jadi Om Ajum karena biasanya dengan sepupu ya, panggilan ke bawah, Nah, Nika Sandro ini kan juga bekerja di salah satu perusahaan di area Kuningan ya tadi ya PT Digital Mobile Commerce. Bisa dijelaskan nggak kerjaannya Kak Sandro ini meliputi apa saja sih gitu secara sederhananya? Oke, jadi sebetulnya karena di bidang e-voucher
Jadi sebenarnya e-voucher ini nih luas banget. Ya. Banyak sekarang ada platform-platform seperti Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, dan e-commerce lainnya. Sekarang memang sudah join dengan perusahaanku, yang dimana kita juga sudah eksklusif juga dengan mereka, karena sekarang juga trennya adalah e-voucher itu tadi. Jadi Ya. memang para end user atau customer atau siapapun bisa langsung beli e-voucher itu di platform-platform yang memang sudah tersedia, yaitu di platform-platform e-commerce di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya e-voucher ini bisa dijadikan gift juga, bisa dijualkan juga di platform e-commerce gitu, atau misalkan ada salah satu company yang memang butuh program atau ada gimmick untuk vouchers atau bagi-bagi ke nasabahnya atau internal karyawannya, mungkin itu bisa pakai voucher dari Given ini gitu. Oke. Jadi ini bekerja sama dengan banyak e-commerce besar tadi ya. Oke, terus kalau business development yang mau di-share ini kira-kira gimana? Perkembangannya sekarang berarti lebih ke digital ya, kalau voucher ya sekarang ya? Betul, ya. Ya, oke. Betul, karena kan Uh, sekarang uh, sekarang banyak perusahaan yang memang mengadakan program-program yang lebih ke digital, apalagi mungkin company-company media biasanya radio atau mungkin ya, periklanan atau seperti itu. Jadi biasanya memang atau event atau cocok banget sebenarnya untuk gift si voucher ini sih gitu. oke. Hmm. Jadi kalau business development-nya tadi yang mau di-share sama Kak Sandro ini lebih kemana nih? Sebenarnya bisnis development itu banyak ya, Mbak Mm, Rani. Jadi banyak yang memang sebuah produk yang memang intinya menjualkan produk yang memang produk perusahaan gitu. Jadi kalau ya. misalnya karena di bidangku adalah voucher itu tadi, jadi sebenarnya Mm, bisnis development yang dimaksud adalah gimana caranya mengembangkan voucher fisik menjadi digital. Itu sebenarnya mm, pencapaiannya, itu satu. Yang kedua, ketika sudah era sekarang yang dimana banyak juga millennials yang menggunakan banyak platform e-commerce atau selling betul. channel, itu lebih mempermudah aja sih untuk mereka bisa mendapatkan produk yang emang mereka mau gitu. Jadi Mm, karena si e-voucher ini sebenarnya bisa nge-create mm, semua jenis produk, hanya makanan oke. aja, nggak hanya KFC aja. Ya. Jadi buat misalkan ada di perusahaanku juga bisa create e-voucher untuk semua Mm, jenis bidang usaha gitu. Jadi mm, tidak hanya di F&B aja. Jadi kita bisa meng-create semuanya. Mungkin ada produk otomotif mungkin, atau misalkan ada yang punya usaha kecantikan atau punya usaha kuliner, itu bisa banget untuk kita bikin e-voucher itu tadi. Bisa kita create e-vouchernya gitu. Nah, nanti setelah kita yang meng-create gitu, nanti kita bisa bantu untuk menjualkan kembali di platform e-commerce yang udah memang kerjasama sama kita, dan juga bisa juga untuk gimmick atau mm, program yang dimana bisa dibagi-bagiin tuh ke karyawannya mungkin, atau ke misalkan ada kuis-kuis di radio atau gimana, itu bisa banget untuk dijadiin apa suatu program yang bisa buat bagi-bagi voucher gitu. Karena kan si nilai voucher itu sendiri kan juga banyak nih, beraneka ragam gitu kan. Ada yang ya, dari value yang kecil sedikit sampai value yang besar gitu. Jadi ya, uh, gantung programnya sendiri sih sebetulnya oke. gitu. Iya. Nah, ini untuk teman-teman ya dan adik-adik gitu, e-commerce itu electronic commerce ya, atau dalam bahasa Betul. Indonesia itu perdagangan secara elektronik sebenarnya ya. Itu Yes. aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk ya, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Nah, di Indonesia Ya, ini udah banyak banget ya, dan sekarang orang kayaknya mereka cenderung, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, lebih betul. banyak membeli produk dari e-commerce ya, Online. online shop Ya. kan. Hmm. Nah, sekarang gimana nih? Apakah dengan pandemi ini lebih peningkatannya tuh drastis nggak sih orang-orang yang beralih dari tadinya ke mall terus mereka beli di online shop? Menurut aku pribadi sangat sangat terus meningkat ya penjualannya, Mbak, gitu, karena
Ya namanya era digital itu aku yakin sih. Jadi Hmm. memang pasti akan terus meningkat, semakin bertambahnya tahun akan terus meningkat gitu. Jadi dan orang-orang pun juga emang saat ini juga disosialisasikan sehingga mereka udah bisa menggunakan apapun secara digital gitu. Apapun Ya. itu gitu kan. Ah, Gitu sih. oke. Terus keunggulan dari produk e-commerce itu apa sih yang membuat orang-orang banyak yang beralih atau memanfaatkan mencari produk-produk tertentu di e-commerce? Hmm. Kira-kira keunggulannya apa? Eh, pastinya diskon. Pastinya Diskon. diskon gitu kan. Karena kalau misalkan di e-commerce tersendiri itu masing-masing e-commerce itu punya campaign kan, pasti punya program. Jadi Mm-mm. ada misalkan untuk Shopee, misalkan ada flash sale atau Hmm. misalkan ada hal-hal yang emang program yang dibentuk dari e-commerce itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ada potongan harga gitu. Jadi sebenarnya mindset orang Indonesia itu kan lebih kayak di mana ketika ada diskon dia Iya, berburu diskon kan. Itu benar sih ya. sebenarnya unggulannya adalah pertama diskon, yang kedua lebih mempermudah untuk orang nggak perlu datang langsung ke store, Iya, benar. tapi bisa juga untuk ada delivery service-nya juga gitu Hmm. kan. Jadi lebih lebih mempermudah sih jatuhnya gitu dan Mm-mm. lebih menarik pastinya karena setiap Ya. bulannya bahkan setiap tahunnya akan ada campaign-campaign yang berbeda pastinya yang lebih menarik juga gitu. Iya, 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 iya. Ya, ya, apalagi kalau misalnya ada event-event atau momen tertentu ya di akhir tahun itu kan banyak yang Betul. sale-nya Dan itu luar biasa ya, potongan luar harganya. biasa. Betul. Betul. Dan ya kita sendiri juga sebenarnya termasuk saya adalah pengguna online shop juga gitu ya. Jadi hal-hal yang apalagi sekarang ini ya karena kita kan Hmm, tidak terlalu banyak untuk keluar rumah ya gitu karena situasi. Jadi akhirnya betul. produk-produk apapun banyak yang mencari di online shop gitu dan Online sejauh shop. ini sih Hmm, produk-produknya so far sih bagus-bagus ya gitu dengan harga yang juga affordable gitu ya. Dan barangnya juga ya, beberapa kali itu secara fisik bagus gitu ya berkualitas. Jadi memang online shop ini memudahkan kita ya untuk berbelanja. betul. Betul. Oke. Ya, Lebih simpel juga ya kan. ya lebih simpel juga. Oke. Berarti sekarang kalau voucher fisik masih diproduksi nggak atau sekarang sudah semuanya digital aja pakai URL tadi? Sebenarnya kalau voucher fisik itu kita masih provide tapi hanya beberapa beberapa merchant aja. Jadi Hmm. memang tidak semua merchant itu kita provide voucher Ya. fisiknya gitu. Memang Hmm. ya judulnya aja memang kita udah give any voucher shop gitu. Jadi Ya. memang sudah mekanisme dari awalnya itu memang udah terbentuk untuk si e-voucher ini, si digital Ya. ini tadi. Jadi Ah, ah, ah. walaupun mungkin ada beberapa permintaan juga untuk voucher Hmm. fisik, tapi ya itu tadi sih kita pengen mindset orang lebih menggunakan digital aja gitu. Lebih lebih mudah dan Lebih juga mudah. menyesuaikan dengan Hmm, kemajuan ya, kemajuan teknologi. betul. Iya. Ya, oke. Kemudian kalau voucher fisik tadi, apakah dia kalau ini kan bisa diakses ya, asalkan tadi kuotanya Hmm. terpenuhi, gitu ya. Jadi bisa bisa mudah diakses. Tapi kalau voucher fisik tadi, apakah penggunaannya atau misalnya dalam proses pendistribusiannya itu eh, kalau instan, bukan instan ya, maksudnya kalau tadi kalau e-voucher itu kan cepat ya, bisa diakses kapanpun. Tapi Betul. kalau misalnya voucher fisik ini, apakah dia perlu waktu untuk sampai kita bisa mendapatkan vouchernya? Pasti, karena Hmm. kalau misalkan voucher fisik itu kan Wajib. di lain dari memang butuh waktu untuk pengiriman juga, Hmm. gitu kan. Terus ya mungkin ada hal-hal lain, apakah voucher itu bisa terpakai atau enggak? Karena maksudnya kalau voucher digital itu kan memang sudah ada TNC bahwa ketika voucher itu tidak bisa digunakan, itu bisa langsung menghubungi siapa yang bisa dihubungi gitu. Jadi memang sudah ada pertanggungjawaban untuk si voucher itu. Tapi kalau misalkan untuk voucher fisik, karena mungkin banyak juga sekarang yang sudah beralih ke digital atau memang sudah memiliki edisi masing-masing di para tenan merchant-merchant itu tersebut. Jadi mungkin ada juga yang memang sudah tidak berlaku voucher Hmm. fisiknya. Jadi ya itu sih paling plus minusnya. Jadi rentannya voucher fisik adalah di waktunya, pengirimannya. Terus biasanya kalau voucher fisik itu justru lebih mahal karena ada biaya cetak juga. Ya, betul. Terus lebih rentan untuk robek atau Hmm. mungkin lebih rentan untuk hilang juga. Oh iya, ya. Itu sih. Mm-mm. Oke. Nah,
Kemudian nih, hal yang paling menarik dari pekerjaannya Kak Sandro sendiri nih, ini kan mungkin kan bukan sesuatu yang mungkin ya di luar sana banyak orang-orang yang belum tahu juga ya. Nah, sebenarnya hal yang menarik dari pekerjaannya Kak Sandro ini apa sih gitu? Yang paling menarik adalah banyak banget ketemu dengan relasi-relasi yang pastinya lebih berpengalaman, Ya. yang lebih jago di bidangnya. Jadi bisa apa ya, relasi di bidang e-voucher dan digital itu seru banget sih menurutku. Karena bisa menambah yang tadinya kegaptekan yang luar biasa menjadi menjadi orang yang bisa tahu gitu akan hal digital tuh sekarang apa aja sih yang lagi booming, atau Ya. misalkan cara-cara apa lagi sih, sistemnya gimana lagi sih gitu, karena kan uh, emang orang-orang di bidang e-voucher atau digital itu kan memang bagaimanapun juga masih bersangkutan dengan sistem juga, masih bersangkutan dengan apa namanya teknologi juga gitu. Jadi memang lebih menambah wawasan di bidang IT juga, sistem juga, terus dan banyak hal sih sebetulnya Mbak. Jadi memang banyak sih Iya, keuntungannya gitu. iya, benar. Jadi tadi memperluas koneksi juga, kemudian juga Oh, wawasan mengenai teknologi ya, penggunaan ya, teknologi ya. Iya, oke. Baiklah. Nah, jadi tadi obrolan kita sama Kak Sandro ya mengenai pekerjaannya, kemudian juga tadi sudah dijelaskan mengenai e-voucher ya yang akan diberikan oleh betul. adik-adik di Sahabat Anak Manggarai. Oke, sebelum kita menyelesaikan, ada yang mau dibagi lagi, mungkin tentang pekerjaan, atau mungkin ada pesan untuk adik-adik dari Sahabat Anak Manggarai nih? Hmm, Oke, pesannya mungkin bisa terus belajar walaupun mungkin sekarang lagi pandemi kayak gini nih agak sulit ya untuk bertemu secara langsung, apalagi anak-anak sekolah atau anak-anak manapun. Cuman jangan berhenti untuk terus belajar, terus Hmm, berkarya, karena sekarang media dimanapun tuh udah mudah banget caranya. Itu ya, maksudnya kita tinggal akses apapun itu udah ada, apalagi googling di ya. situ udah banyak banget sekarang yang bisa diakses dan bisa dipelajarin. Hmm, Terus semoga bisa bermanfaat dari giveaway yang aku dan kantorku bisa kasih buat ya. teman-teman dan adik-adik yang Hmm, memang berhak untuk membutuhkan. hmm. Semoga bisa kenyang Oke, sama amin. sama produknya, bisa suka Ya, sama produknya, bisa bisa menikmati barang-barang juga makannya. ya. Oke. Ya, berarti ini udah bisa dipergunakan ya. Nanti begitu di-share, mereka kalau mau hari ini juga bisa langsung ditukarkan di Bisa KFC langsung. terdekat ya. Ya, Oke. Jadi vouchernya sudah bisa dipergunakan hari ini juga dan tadi waktunya 29 hari dari sekarang ya. Jadi 30 hari yes, sebulan untuk penukaran betul. voucher tadi. Oke, ini dari PT Digital Mobile Commerce, GiveN, dan juga Cassandro dalam hal ini yang mendistribusikan vouchernya. Oke, terima kasih banyak dan semoga tidak ada kendala dalam pendistribusian dan nanti penukarannya ya gitu. Dan mudah-mudahan next time PT Digital Mobile Commerce dan juga Cassandro ini kalau misalnya adik-adik mungkin ada kompetisi apa atau misalnya mereka ada penulisan atau program tertentu gitu ya atau tugas-tugas nanti semoga kedepannya bisa bekerja sama lagi untuk memberikan sesuatu buat adik-adik supaya mereka termotivasi untuk belajar lebih baik lagi dan lebih giat lagi. Iya, pasti, pasti. Karena Oke. memang memang kebetulan karena cocok banget dengan programnya bisa kasih gimmick-gimmick hadiah dan pasti adik-adik juga pasti seneng banget. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan makanan atau minuman yang Ya, emang mereka suka tuh pasti double apa iya, senangnya double gitu. Udah dapet benar-benar. voucher terus makannya juga dia suka gitu. Jadi Ya. sebisa mungkin saya bisa bantu untuk provide e-voucher untuk adik-adik. Oke, ya terima kasih banyak sebelumnya atas kesediaannya untuk berbagi gitu ya dari kantor tadi PT Digital Sama-sama. dan juga satunya sendiri yang nanti akan langsung memberikan link ya supaya Betul. adik-adik bisa menukarkan vouchernya dan bisa makan karena ini weekend juga ya jadi Nah, mungkin bisa betul. langsung Betul. ditukerin untuk
makan Langsung di ditukerin. Etsy. Oke, nanti berarti akan langsung di-share gitu ya linknya. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi mengenai e-commerce tadi ya, dan mengenai Sama-sama. profesinya Cassandro juga. Semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya untuk hari ini cukup dulu di sini. Semoga berguna untuk semuanya. Amin. Oke, Terima kasih juga, ya, Mbak Rani. terima kasih.